warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Nabila Hanum dari Dream dan Diadona bisa kembali menemani sahabat Dream semua hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini sahabat Dream, narasumber kita merupakan seorang kepala daerah yang berhasil membawa kota Makassar sebagai kota dengan julukan Smart City dan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Langsung kita sambut Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Apa kabar Pak Dhani? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya hari Sehat. ini? Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya hari ini di tengah kesibukan yang Terima padat kasih di juga sudah Jakarta. diundang. Oh iya, terima kasih. Nah, bagi sahabat Dream yang belum tahu, Pak Dhani ini telah menjabat sebagai Wali Kota Makassar sejak Mei 2014 ya Pak ya? Betul sekali. Nah, sebelum menjadi wali kota, Pak Dhani ini merupakan seorang dosen, arsitek, dan ikut merancang beberapa bangunan yang ada di Makassar dan sekitarnya. Wah, keren banget ya, sahabat Dream. Nah, Pak Dhani, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Makassar nih, saya jadi penasaran, akhir-akhir ini Bapak lagi sibuk ngurusin apa sih Pak? Karena saya juga pengen tahu gitu, sehari-hari sebagai wali kota tuh kerjanya ngapain aja sih? Ngurus masalah. Oh, ngurus masalah masyarakat ya? Jadi pemimpin itu kan sebenarnya harus bisa menjawab masalah-masalah masyarakat, Iya, benar. solusi. Jadi kerjaan sehari-hari itu ya jawab masalah, Jawab masalah ya? bikin solusi, bikin bagaimana masyarakat menjadi lebih kuat atau resilient. Keliling juga ke masyarakat gitu ya, apa sih masalahnya yang ada sekarang? Iya, saya dengan lewat handphone, lewat macam-macam media sosial, langsung mau tidak langsung, masyarakat bisa mengontak saya langsung. Oh bisa, berarti Bapak Bisa. juga buka nomor pribadi gitu ya, ada, hotline ya gitu hotline, ya? ya. Oke, nah Pak Dhani sebagai kepala daerah nih pasti jadwalnya padat banget dari pagi sampai malam. Mungkin Bapak ada gimana sih cara Bapak untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina gitu? Atau kan seperti yang kita tahu Presiden kita kan salah satu caranya minum jamu nih. Iya. Atau Bapak mungkin ada cara khusus tersendiri? Saya kira ikhlas, baik perbaiki hati saja. Oh, dari hati baik. Iya, saya biasa malam jam 2 baru tidur, tapi jam 5 udah bangun. Oh gitu. Iya, dan Cuman alhamdulillah beberapa jam aja beberapa tuh. jam, 3 jam rata-rata. Dari Karena saya berarti terima tamu sampai jam 2 malam. wah, benar-benar luar Salat biasa. subuh jam 5, sekarang subuh kan sekarang 4 Iya, iya. 4.30. Iya, Ya, kemudian kita lanjut terima tamu. Berarti bekerja dari hati aja ya Pak ya? Betul, ikhlaskan hati Ikhlas saja. aja. Benar. Nah, Bapak tadi seperti yang kita sempat bahas juga sekilas, Bapak jadi dosen, kemudian arsitek, sebelum akhirnya masuk ke politik gitu ya Pak. Apa sih yang berubah atau mungkin Bapak merasa menjadi pribadi yang berubah gitu setelah masuk ke politik? Ya, saya orang paling bersyukur Allah memberikan saya takdir sudah hidup di beberapa alam lah, kecuali alam gaib mudah-mudahan tidak ya. Jadi alam akademisi, Iya. sudah alam profesional Iya, sebagai sebagai arsitek, benar. alam sebagai anak lorong, kemudian sekarang alam politik. Nah, kita ini sudah hidup di 4 alam. Dan saya kira yang berubah ya tantangannya beda. Kalau di politik kan kita bisa mengurus orang lebih banyak. Iya, benar. Ya, kalau di akademisi bagaimana ilmu itu dikembangkan dan diamalkan. Kalau di profesional bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan profesi kita. Jadi sebenarnya untuk saya mau lanjut membahas tentang tadi Bapak sempat singgung juga soal anak lorong gitu Pak. Iya. Nah saya dengar juga anak lorong ini salah satu program andalan nih dari Bapak di periode ini gitu kan. Mungkin Bapak bisa sharing ke kita dari mana sih asalnya atau inspirasinya anak lorong dan apa sih ditawarkan gitu? Untuk Saya kan lahir di lorong sempit. Oh oke. Rumah orang tua saya di lorong sempit. Saya ini bukan siapa-siapa. Sehingga di lorong itu kami belajar tentang solidarity. Oh oke. Solidaritas sesama, social sharing, social caring, itu tumbuh dalam lingkungan-lingkungan sempit seperti di lorong. Jadi anak lorongnya Makassar itu bukan sekadar tagline kosong, tapi memang benar-benar menggambarkan kehidupan saya. Oh, oke. Ya, artinya saya paham kesulitan masyarakat kecil. Karena saya juga bagian masyarakat kecil. Iya, iya. Begitu. Jadi ya alhamdulillah mereka memilih saya karena itu justru. Berarti program anak lorong sendiri terinspirasi dari kenangan masa kecilnya Bapak juga gitu. Kehidupan lahir dari Iya. lahir dan besar di lorong. Berarti apa Pak yang ditawarkan dari anak lorong itu sendiri? Program yang kami tawarkan sekarang adalah serial program lorong. Sekarang namanya Lorong Wisata. Oke. Ada
21 konten yang ada di dalam. Ada city farming, ada startup lorong, ada tourism, ada kebudayaan, ada smart city, banyak sekali. Ada social cohesion, ada women empowerment, ada food security, banyak sekali. 21 konten. Oke, berarti di setiap lorongnya sendiri itu berbeda apa nanti siapa yang mengelola Mereka itu? yang menentukan sendiri masyarakatnya. Jadi Masyarakat inisiatif setempat ya? itu kita hanya membuat semacam konseptor, mereka yang berinisiasi sendiri. Masyarakat pemerintah hanya membantu dan sekarang sudah 2077 lorong ya. 2027. 77. 2077 lorong. Oke, luar biasa. Nah, berarti sebenarnya memang untuk pembangunan kota sendiri selain dari pemerintah juga butuh kerjasama dari warga. Inisiatif, Iya. jadi kita membangun, ekonomi pun begitu. Iya. Makronya dibangun, mikronya diperkuat. Sama juga itu, membangun kota ini harus membangun dari lorong-lorong kecil. Iya, benar-benar. Karena itu adalah city cell kita. Iya. Nah, sehingga masyarakat terlibat di dalamnya itu kuncinya, public engagement. Iya, melibatkan masyarakat juga Iya, ya, Pak. betul sekali. Oke, nah tadi Bapak juga sempat menyinggung ada 2077 lorong. Yang sudah masuk lorong wisata dari 8.000 lorong. Wow, banyak banget sahabat Dream. Nah, untuk kedepannya nih Pak, apa sih program Bapak yang mungkin sekiranya masih harus diselesaikan gitu, mungkin di akhir masa? Lorong wisata ini adalah salah satu program di mana di dalamnya ada ketahanan pangan, ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan keluarga. Itu jangankan di masa saya selesai pun itu mestinya dilaksanakan seterusnya, karena itu bisa membuat masyarakat terstimulan, menjadi stimulan masyarakat untuk giat untuk memberi kontribusi kepada kota baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Iya. Berarti saya pengen tahu juga, berarti di lorong wisata itu sendiri ada program apa ya? Ada untuk restoran, ekonomi? ada orang pelihara Untuk UMKM lobster air tawar, ada yang melihara hidroponik, ada yang melihara maggot, banyak. Berarti beragam juga ya, Dan Pak? orang beli, menghasilkan. Dan itu yang mengelola masyarakat setempat. Inisiatif dari masyarakat setempat. Iya, luar biasa. Nah, Pak Wali, ini untuk selanjutnya nih Pak, seperti yang kita tahu gitu lah tagline-nya, atau mungkin salah satu programnya Makassar sendiri menjadikan sebagai smart city gitu Pak. Ya. Nah, untuk perkembangan kota seperti yang kita tahu, selain teknologi juga dibutuhkan kemajuan SDM nih, sumber daya manusianya. Nah, gimana sih cara Bapak untuk meningkatkan mungkin SDM dari masyarakat Makassar agar bisa sejalan gitu menjalankan program Smart City tadi? SDM sebuah kota atau kabupaten atau sebuah wilayah diukur dari namanya Human Development Index. Ya. Makassar adalah termasuk tertinggi di Indonesia, 83,71%. Oh, oke. Ya, dibanding yang lain itu masih 70-an, 79-an. Kita sudah 83. Oke. Nah, tentunya kami dukung dengan sebuah program namanya Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah. Oke. Nah, maka anak-anak putus sekolah itu kita kejar di sana untuk kita sekolahkan. Dan alhamdulillah potong cerita, karena ceritanya terlalu panjang kalau saya cerita pendidikan. Alhamdulillah Makassar sekarang termasuk tertinggi di Indonesia soal IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Berarti itu dalam bentuk beasiswa ya Pak ya anak-anaknya? Salah satu adalah beasiswa anak lorong berprestasi. Sampai jenjang pendidikan apa tuh Pak beasiswa? Sampai kan kita sampai SMP saja. Maksudnya kan otorisasi pemerintah kota itu sampai SMP. Oke, berarti diberi pemerintah sendiri mewadahi gitu ya untuk beasiswa anak-anak pendidikan. Ya, membantu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, saya jadi penasaran untuk di sisa, mungkin Bapak berakhirnya tahun depan ya Pak ya? 2026 kalau SK-nya. Oh, SK-nya 2026 nih. Nah, untuk proyeksi Makassar ke depannya nih, apa sih yang menjadi proyeksi Bapak ke depannya untuk terutama untuk meningkatkan perekonomian warga? Pertama, kita punya visi Makassar harus menjadi kota dunia. Kota dunia. Dan alhamdulillah peran-peran mendunia itu sudah terbukti. Kita banyak tuan rumah dari event-event internasional. Oh iya, event-event internasional. Kedua, Makassar kota yang somber and smart city. Somber itu bahasa Makassarnya. Jadi kota yang ramah dan berteknologi tinggi. Dan bagaimana bisa membangun keramahan atau kecerdasan sosial.
Yang ketiga adalah Makassar sekarang ini kita branding menjadi kota makan enak. Nah, ya kulinernya itu terkenal Bagaimana banget, Pak. dengan kuliner pertumbuhan Iya, iya. ekonomi menjadi lebih agresif. Iya, iya. Dan yang terakhir kita mencanangkan Makassar menjadi kota festival tepian air. Karena kita sudah ditetapkan oleh negara menjadi 5 kota kreatif Indonesia. Oke, 5 kota kreatif Indonesia, Ya. salah satunya Makassar gitu ya Makassar. Pak ya. Nah, menarik banget nih soal tadi Bapak juga sempat bahas tentang kuliner. Makassar kan memang terkenal tentang wisata, kulinernya, budayanya, terus alamnya juga. Gimana sih salah satu cara Bapak untuk menarik wisatawan, mungkin lokal atau mungkin internasional untuk datang ke Makassar? Dengan festival. Festival tadi. Kami punya destinasi tidak banyak. Mm-hmm. Itu cuma beberapa pulau dan tempat-tempat diving yang menarik, tapi tidak banyak. Kita punya beberapa spot sejarah. Tapi untuk lebih menarik, kita tarik dengan man-made tourism. Jadi kita membuat sebuah event lewat MICE, lewat event-event budaya, dengan festival. Makanya kita fokuskan pada festival tepian air. Oke. Dengan tentunya disajikan dengan makanan yang enak. Iya, iya. Nah, sehingga kalau orang ingin berfestival di mana saja di Indonesia, tapi begitu pikir makanan pasti dia ke Makassar. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu festival dalam waktu dekat apa Pak yang akan digelar di Makassar? Kita ada 70 agenda pariwisata. Banyak sekali. Semua road to F8. Kita Oke, punya festival besar namanya F8. Kemarin ada 16 negara ikut. Dan itu diadakan pada Setiap September, Agustus, cuma sekarang dipercepat Juli. Juli. Berarti Juli tahun ini kemarin Iya, sudah sempat iya. diadakan F8 ya Pak? Tiap ya? tahun sudah 6 tiap kali. tahun. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, sebagai kan Bapak sudah 2 periode ya Pak ya, Iya. sebagai wali kota gitu. Nggak bisa dipungkiri pasti banyak halangan, tantangan kayak gitu. Iya. Apa sih yang tantangan terbesar di 2 periode ini Pak? Tantangan terbesar saya kira itu hal yang wajar dalam politik. Iya, benar Bang. Jadi selalu saja kan ada yang pro kontra. Tapi justru dinamika inilah yang membuat kota ini tumbuh dengan baik. Iya, benar. Kalau di politik itu kan dekat dengan fitnah, Iya. dekat dengan saling Iya, menjatuhkan. benar. Karena saya sering difitnah, jadi saya jangan anggap biasa. Oh, Bapak sering Ya, difitnah sering nih Pak. difitnah, jadi saya anggap biasa. Oke. Tantangan hinaan itu jadi tantangan yang menarik. Justru jadi penyemangat diri kita ya Iya. untuk membuktikan diri Iya. kita gitu. Karena kita kan susah mendapatkan kekurangan kita, tapi orang lain yang ahli kita untuk melihat kekurangan kita Oh kan iya, lebih benar bagus. banget. Nah, saya setuju nih. Bapak di antara banyaknya program nih yang sudah Bapak canangkan dari awal menjabat sebagai wali kota gitu ya Pak ya. Apa sih mungkin salah satu program yang paling ingin Bapak wujudkan di Makassar? Satu program yang sederhana yang namanya Jagaya Nata. Itu apa Pak? Saya ingin setiap keluarga menjaga anaknya semua, menjaga agar selamat sekolah, selamat secara sosial, selamat pendidikan, selamat secara keimanan. Karena kalau semua keluarga mengurusi anaknya dan anaknya menjadi orang yang unggul, maka kota ini unggul. Oke. Anaknya tidak membuat masalah, maka kota ini unggul. Begitu. Berarti untuk sebuah program untuk menjaga anak dari orang tua masing-masing sendiri orang tuanya menjaga anaknya. Kalau semua itu sudah punya tanggung jawab sosial seperti itu, ini kota ini bisa meloncat kemana-mana. Oke. Bisa perkembangannya bisa melesat Iya, jauh betul. dibanding metropolitan Iya. yang lain nih Pak ya. Nah, sahabat Tri, mumpung ada Pak Wali Kota Makassar di sini, saya pengen tanya nih Pak pendapat Bapak. Mungkin selama ini beberapa orang gitu ya, orang awam gitu melihat Makassar orang-orangnya mungkin keras Ya. gitu, suka cari ribut Ya. gitu Pak. Itu persepsi itu gimana menurut Bapak? Itu sebenarnya laki-laki, Oh, itu lah. para lelaki itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah di Makassar itu anak-anak muda kita itu kelebihan energi. Oke. Itu kata yang bijak. Oke. Jadi kalau kita lihat ada ya kadang-kadang demo, kadang-kadang Iya, kekerasan, iya. itu karena energi kelebihan Energi energi yang berlebih ya? tidak disalurkan secara baik. Oh, oke. Nah, kenapa energinya lebih? Karena di sana makannya pagi-pagi coto, Oh. sop saudara malam, sore-sore iya, kondro, iya. kemudian palu basah, terlalu enak-enak makanannya, Oh, penuh banyak protein. Oh iya, ya. benar-benar. Kelebihan energi. Nah Oke, sekarang oke, makanya saya oke. bikin sekarang banyak kegiatan dan banyak venue untuk anak-anak muda Menyalurkan menyalurkan. gitu, Kak, Benar energinya. sekali. Makanya ada festival, ada olahraga, Heeh. banyak sekali event. Jadi sebenarnya persepsi itu ada benernya, ada nggak benernya juga Iya, ya Pak ya? ada benarnya sepotong bahwa
Ya anak-anak kita ini cukup reaktif. Iya. Tapi sebenarnya yang tepat adalah kelebihan energi. Iya. Ya. Karena makanan tadi ya Pak? Karena makanan, banyak evidence-nya, banyak Oke. witness-nya. Oke, menarik sekali ini sahabat Dream. Nah, Pak Dhani sebagai seseorang yang sudah bertahun-tahun gitu ya berpolitik gitu, saya pengen tanya nih, mungkin pendapat Bapak apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang politisi? Mungkin banyak generasi Z atau milenial di luar sana yang mungkin tertarik di politik dan merasa, oh kalau masuk politik harus ada panggilan dulu nih. Menurut Pak Dhani gimana? Saya orang yang paling alergi politik awalnya. Wah, alergi politik justru sekarang masuk Sampai politik. pada titik saya menemukan ada dua kata yang sangat bijak. Apa Pak? Pertama, kata dari Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwa kejahatan itu merajalela di dunia. Bukan karena canggihnya atau banyaknya penjahat, tapi diamnya orang baik. Wah, benar-benar. Itu satu quote. Quote kedua dari Erdogan yang mengatakan bahwa jika orang baik tidak mau masuk politik, maka orang jahat akan mengisinya. Iya, benar, setuju. Nah, akhirnya saya membuat quote sendiri. Oke, apa tuh? Karena hanya dengan politiklah kita bisa membantu rakyat. Wah, luar biasa banget. Oke, jadi intinya Kalau kita berniat membantu rakyat dan berniat menjadi pemimpin rakyat, masuk di politik. Oke. Walaupun politik itu dunianya ya mirip-mirip dunia jin lah. Ada suara tidak kelihatan, ada kelihatan tidak ada suaranya. Jadi Iya. rumitnya minta ampun. Iya. Jadi itu salah satu alasan Bapak untuk masuk ke politik karena memang ingin membantu rakyat. Rakyat. Iya, benar. Di Al-Quran jelas dikatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi banyak Iya, orang. benar, setuju. Cara kita membuat banyak orang sekaligus bisa bermanfaat dengan jalan harus pegang kekuasaan. Iya, benar. Kalau kita pegang kekuasaan, 1,5 juta masyarakat Makassar maju itu dengan satu kebijakan saja. Iya. Nah, caranya bagaimana kekuasaan? Lewat jalur politik. Oke, nah luar biasa banget ya sahabat Dream Pak Dhani. Nah Pak, mungkin ada beberapa hal juga yang pengen saya tanyakan gitu. Saya penasaran di akhir jabatan Bapak gitu ya. Untuk next level atau level up-nya nih Pak, ingin lanjut jadi gubernur atau pensiun dan kembali jadi arsitek Pak? Kalau saya kan tergantung masyarakat. Cita-cita Oke. saya tuh bukan jadi wali kota, bukan jadi gubernur. Jadi apa Pak? Disayang banyak orang mati masuk surga. Iya. Tapi ternyata disayang orang itu banyak suaranya. Iya. Nah, tapi kalau ya kemarin suaranya Makassar yang banyak, jadi dia pilih saya. Oke. Mereka sayang sama saya, makanya kenapa biar kota kosong pun menang di sana. Iya. Kan sejarah demokrasi kita cukup menarik di Makassar. Nah, terus mau jadi gubernur atau tidak? Jangan tanya saya. Tanya yang sayang saya. Apakah dia masih sayang saya untuk jadi gubernur? Gitu. Siapa tahu enggak lagi. Kalau enggak ya kita back to school, back to basic saja. Oke. Arsitek. Tapi kalau mereka sayang saya bilang harus mau jadi gubernur, ya, sama dengan kalau kita di panggung kecil, mau jadi panggung besar, tergantung penontonnya. Bukan tergantung kita, nanti tidak ada penontonnya. Malu-maluin kan kita di panggung besar, tidak ada penonton. Ya. Iya. Jadi kalau penonton yang bilang harus masuk sama panggung besar, ayo. Berarti dari keinginan Bapak sendiri gubernur ya berarti ya Pak ya? Bukan keinginan saya. Cita-cita saya ada untuk jadi sayang banyak orang, tapi kalau masyarakat ingin dan saya pantas menurut masyarakat, kita bisa jadi. Oke, tergantung masyarakat gitu ya. Kalau saya kan orang risk taker ini. Iya. Jadi ya. Itu sekali lagi berarti tergantung masyarakat mendukung atau tidak. Baik, berarti untuk kedepannya masih tetap ingin berpolitik nih Pak? Karena politik itu ternyata tidak ada jalan mundurnya. Maju terus gitu. Seperti kereta api dia. Kita lokomotif banyak yang ikut sama kita. Iya. Dan tidak bisa mundur, itu harus jalan terus. Iya. Kecuali sampai ke tujuan, baru gerbongnya diganti kan. Iya. Begitu. Oke, luar biasa banget nih sahabat Dream. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, satu kata tentang Makassar dari Bapak. Makassar itu adalah sombere. Sombere itu kata apa? Makassar. Sombere itu jadi great hospitality, sangat ramah, sangat bersahabat dan sangat brotherhood, sangat persaudaraannya sangat tinggi. Oke, berarti satu kata. Makassar itu sombere. Sombere, berarti tadi sangat bersahabat, sangat bersahabat, sangat ramah, dan great brotherhood. Dia punya, kalau di tempat lain, kita harus 3 hari 3 malam
bersahabat sama orang baru jadi sahabat. Ya. Di Makassar kita makan sama-sama, Bisa tidak langsung cukup kok. 1 jam, langsung Anda jadi sahabat di Makassar. Wah, luar biasa banget memang Ya. masyarakat Makanya Makassar. sahabat Dream ke Makassar. Iya, ke Makassar banyak Insya wisatanya. Allah dengan makanan yang enak kita jadi bersaudara. Oke. Dan persaudaraan itulah yang tertinggi dari kehidupan ini. Oke, luar biasa banget. Dan itu ada di Makassar. Oke, dan ada di Makassar. Nah, berarti sahabat Dream jangan lupa rencanakan waktu liburannya ke Makassar karena banyak banget yang bisa diekspor di sana ya Pak ya. Oke, baik Pak Dani, terima kasih atas Makasih. waktunya hari ini. Sahabat Dream, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto. Saya Nabila Hanum, mohon pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.